Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Oke teman-teman, buat teman-teman yang baru bergabung di channel Gigafishpedia, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan seputar budidaya ikan gurame. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dampak dari musim pancaroba yang sekarang ini sedang kita jalani ya, dimana pada saat musim hujan kita ke musim kemarau ataupun sebaliknya musim kemarau ke musim penghujan, itu ikan gurame sangat rentan sekali terserang penyakit jamur ataupun bakteri yang terdapat pada ikan gurame. Dan di sini saya banyak mendapat pertanyaan, khususnya ada yang bertanya tentang, Mas, cara mengatasi ikan yang kedinginan seperti apa? Dan sebenarnya ikan adalah hewan berdarah dingin. Artinya ikan dapat menyesuaikan suhu yang ada pada lingkungan ataupun yang ada pada kolam. Oke teman-teman, mungkin akan saya bahas tuntas di video dan di kesempatan kali ini, dampak apa yang terjadi pada ikan gurame pada saat musim pancaroba ataupun pada saat musim dingin khususnya. Dan di sini akan saya bahas tuntas. Simak terus video ini sampai selesai dan selamat menyaksikan. Pancaroba adalah pergantian musim antara musim penghujan ke musim kemarau ataupun sebaliknya dari musim kemarau ke musim penghujan. Biasanya di saat-saat seperti ini, di musim pancaroba seperti ini, ikan gurame sangat rentan sekali terserang penyakit jamur, khususnya untuk benih ikan gurame sangat-sangat rentan sekali. Akan tetapi jika ikan gurame yang sudah ukuran besar, ukuran 4 jari ke atas, biasanya ikan gurame tahan terhadap penyakit dan tidak mudah terserang. Akan tetapi di sini juga kita lebih baik mencegah terjadinya penyakit jamur pada ikan gurame yang disebabkan oleh perubahan iklim. Banyak para pembudidaya ikan gurame ikannya terserang penyakit jamur pada saat musim pancaroba ataupun pada saat musim dingin. Biasanya pada saat musim penghujan ikan gurame sangat rentan sekali terserang penyakit jamur. Dan di sini saya selalu menyediakan penangkal terjadinya penyakit jamur. Di sini saya selalu memakai ramuan yang saya buat sendiri dan saya juga sudah mempostingnya cara membuat ramuan antibiotik untuk ikan gurame. Dan kemudian juga saya sudah selalu menyediakan probiotik EM4. Untuk kedua jenis cairan ini sangat baik sekali untuk mencegah terjadinya penyakit pada ikan gurame. Kemudian setelah itu saya juga selalu menyediakan garam kasar ataupun garam krosok, dimana fungsinya ini untuk menetralkan pH air dan juga membunuh bakteri ataupun jamur yang terdapat pada kolam ikan. Untuk teman-teman semua, jangan sampai salah menggunakan antara probiotik E4 dan juga garam kasar ini. Untuk manfaat probiotik E4 sendiri pada air yaitu untuk meningkatkan bakteri baik yang terdapat pada kolam. Dan sedangkan untuk manfaat dari garam kasar yaitu untuk membunuh jamur serta bakteri yang terdapat pada kolam gurame, dimana biasanya saya menggunakan garam kasar ini pada saat musim penghujan ataupun pada saat setelah hujan turun. Saya selalu menaburkan garam kasar ini
ke kolam ikan gurame, yaitu tujuannya untuk menetralkan pH air serta membunuh bakteri dan juga jamur yang terdapat pada kolam ikan gurame. Jika kolam ikan gurame terdapat banyak bakteri serta jamur, itu akan membahayakan pada ikan gurame yang menyebabkan ikan gurame malas makan, kemudian akan menjadi mati ataupun terserang penyakit jamur. Kemudian akan saya bahas sedikit tentang probiotik E4. Teman-teman jangan sampai memakai E4 dan juga garam kasar secara bersamaan. Karena jika dipakai secara bersamaan, probiotik E4 ini tidak akan berfungsi karena fungsi dari garam itu membunuh bakteri, sedangkan probiotik ini terdapat bakteri baik untuk mengurai kotoran yang terdapat pada dasar kolam. Kemudian ini adalah ramuan yang saya buat sendiri, yaitu yang terbuat dari kunyit, jahe, buah mengkudu. Kemudian juga ada 1 tutup botol probiotik E4 serta campuran gula merah. Untuk ramuan yang saya buat ini sendiri, saya menggunakannya biasanya saya campurkan dengan menggunakan pelet. Jadi jika dicampurkan dengan pelet dan dimakan oleh ikan gurame, insya Allah ikan gurame tahan terhadap penyakit yang biasa menyerang ikan gurame, yaitu penyakit jamur. Di sini saya lebih baik mencegah terjadinya penyakit jamur daripada mengobati penyakit jamur, karena penyakit jamur pada ikan gurame sangat-sangat sulit sekali untuk disembuhkannya. Oke, berhubung sekarang sedang suhu air itu sedang tidak menentu, kadang panas, kadang dingin. Di sini juga saya akan menaburkan garam kasar untuk menetralkan pH air sekaligus untuk membunuh bakteri serta jamur yang terdapat pada kolam ikan gurame. Untuk takarannya sendiri di sini saya biasanya menggunakan 2 kg garam kasar untuk ukuran kolam 80 meter persegi. Sedangkan untuk waktu penaburan garam sendiri, khususnya pada saat musim pancaroba ini, pada saat pergantian musim dari musim penghujan ke musim kemarau, saya biasanya sebulan sekali menaburkan garam kasar. Akan tetapi jika musim penghujan tiba, saya lebih intensif lagi untuk menaburkan garam kasar, yaitu sebulan bisa 2 kali penaburan garam kasar. Setelah musim penghujan itu lewat dan juga setelah musim pancaroba sudah berakhir, biasanya pada saat musim kemarau tiba, saya menggunakan probiotik E4. Khusus untuk di kolam tanah yang seperti saya ini tidak ada sirkulasi air kolam, sehingga saya menggunakan probiotik E4 ini untuk mengurai kotoran ataupun mengurai sisa-sisa makanan yang mengendap di dasar kolam. Inilah dia manfaat dari probiotik E4. Jadi untuk teman-teman semua, jangan sampai garam kasar serta probiotik E4 ini digunakan secara bersamaan, karena jika digunakan secara bersamaan, manfaat dari probiotik E4 ini tidak akan berguna, karena probiotik E4 ini terdapat bakteri baik untuk mengurai sisa-sisa makanan yang terdapat pada dasar kolam. Sedangkan manfaat dari garam kasar sendiri yaitu untuk membunuh bakteri serta jamur yang terdapat pada kolam. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar budidaya ikan gurame bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.